Hai, hello everybody. Apa kabar semuanya? Welcome to my channel. Welcome to this channel. Dan kali ini kita mau bahas ya soal TOEFL structure latihan nomor 1 sampai nomor 15. Ya, jadi ini yang mau kita bahas hari ini. Ya, bagaimana? Do you like structure? Yeah, I hope you like structure very much. And we can learn about structures together. Mari kita ke nomor 1 ya. Number 1, in the early 1800s, Eastman blah 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 inexpensive brownie box cameras. Apakah jawabannya A, it developed, B, it was developed, C, developed, or D, developing? Teman-teman, what do you think is the answer? Oke, jawabannya adalah C, developed. Kok bisa jawabannya C? Karena di sini kita sudah punya Eastman ini sebagai subjek dan inexpensive brownie box cameras ini kurungin aja ya. Ini adalah objek kalimat ya, objek kalimat. Jadi kalimat ini tidak punya verb. Dan kita pilih aja opsi yang hanya terdiri atas verb saja. Misalnya kalau yang A itu kelebihan ini ya, malah jadi double subject. Ini kelebihan subjek juga. Yang D ini, developing ini, tidak bisa menjadi verb kalau tanpa adanya to be. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Blah, blah, blah. The discovery of the fossilized remains of tides in 1 billion-year-old rocks. Apakah jawabannya geological reports, geologist report, the reports of geologists, or geologist reports? Manakah yang merupakan jawabannya? Ya, oke, jawabannya adalah yang B ya. Kenapa bisa? Kita lihat dulu ini apa ini? The discovery of the fossilized remains of tides. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah objek ya. Kata benda sama penjelasnya ini. The discovery adalah kata benda utamanya. Ini ke belakang ini sampai kata rocks ya. Sorry, sampai kata rocks sebenarnya. Berarti kalimat ini tidak punya subjek dan verb ya. Jadi kita pilih subjeknya adalah geologist and verbnya adalah report. Kalau yang lainnya bukan, misalnya yang A itu geological report, itu reportnya adalah kata benda. Kalau yang A ini ya. Terus geological adalah adjektif. Yang C juga ini frasa aja nih, the reports of geologists. Ini non phrase. Ya, yang D ini juga non phrase. Jadi kita perlu subject verb. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Number 3. The Brooklyn Bridge, blah blah blah, took 13 years to complete. Apakah jawabannya A, in New York, B, is in New York, C, it is in New York, or D, which New York? What is the answer? Oke, jawabannya adalah A, in New York. Ya, kita lihat dulu ini sudah ada kata took. Ini adalah verb ya. Verb dari kalimat. Terus the Brooklyn Bridge ini adalah subjek dari kalimat ya. Berarti di sini kita tinggal kurang sesuatu tapi jangan yang mengandung verb ya. Berarti yang mengandung verb ini kita nggak usah kita pilih kayak B, C, D ini nggak usah. B, C ya, nggak usah kita pilih. Kalau yang D malah mengandung konektor yang nggak bisa lagi. Kalau konektor kan ada satu konektor harusnya ada 2 klausa dong ya. So we cannot choose that. Jadi jawabannya adalah yang in New York. Karena ini sekedar penjelas ya. Ini sekedar penjelas untuk kata the Brooklyn Bridge. Jadi subjek verbnya tetap ya.
The Brooklyn Bridge in New York took 13 years to complete. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Genes control all of the physical blah 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 we inherit. Apakah jawabannya A, that traits, atau B, that are traits, atau C, traits that, atau D, traits are that? Manakah yang merupakan jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C. Ya, kita lihat dulu. Kalimat ini sudah punya subjek, genes, terus verb ya, predikat adalah kata control. Di sini kalau ada subjek and verb lagi, nah berarti di sini kita perlu konektor ya, untuk we inherit ini kita perlu konektor. Kemudian ini physical, ini adjektif. Nggak bisa bermakna ya kalau all of the physical stuff itu nggak bisa. Jadi di sini kita butuh noun. Berarti kita butuh sebuah pilihan yang ada noun dan ada konektornya ya. Jadi traits ini adalah sebuah noun untuk kata physical, and that ini adalah ya konektor untuk we inherit. Jadi genes control all of the physical traits that we inherit. That we inheritnya menjelaskan physical traits. Oke, lanjut ya. Let's go to number 5. Indigo can be extracted from a plant and then blah 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 to dye cloth blue. Apakah jawabannya A, it, B, using, C, using it, D, it can be used? Manakah jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang D. It can be used. Ya. Bagaimana bisa? Let's see. Subjek kalimat ini adalah indigo. Kemudian ada verb adalah can be extracted. Terus ada and then ini konektor ya. Terus di sini ada to dye cloth blue. Nah, kemungkinan besar di sini itu ya, harus ada subjek verb lagi ya. Sorry, menari-nari. Oke, jadi kita cari sebuah option yang merupakan subject and verb. Jadi kalau A, no, B, no, C, no, it can be used. Jadi it can be used. Jadi indigo itu can be used. Bisa digunakan to dye cloth blue ya. Indigo can be extracted from a plant and then it can be used to dye cloth blue. Okay. Now let's go to number 6. Blah, blah, blah. In the United States, spends 900 hours per year in class and 1,170 hours in front of television. Apakah jawabannya A, the average third grader, B, third grade is average, C, there are three grades, or D, 3 average grades? Kita lihat dulu di kalimat ini apa yang sudah dipunyai. Ini sudah ada spends, ini kata kerja. Terus bla 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 in the United States spends ya. Jadi ini tuh kita kurungin in the US, ini kita kurungin spends 900 ya, hours per year in class bla bla bla. Berarti kita di sini perlu subjek dan ini karena verbanya ini kok pakai S. It means that subjeknya ini harus berupa subjek yang tunggal. So, jawabannya adalah yang A ya. The average third grader. So, jawabannya ini, kalimat lengkapnya jadi the average third grader in the US spends 900 hours bla 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 and bla 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 in front of the television. Ya, jadi rata-rata anak kelas 3 tuh habis waktu sekian di kelas dan sekian jam itu di depan TV. Okay, let's go to number 7. Researchers have begun studying what blah 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 is on human circadian rhythms. Apakah jawabannya A, it is the effect of light, or B, the light affects, or C, is affecting the light, or D, the effect of light?
Kita lihat ini, kalimat ini sudah punya subjek, researchers, sudah punya verb, have begun. Terus di sini ada gerund, studying. Ini ada what, kita kurungin dulu ya. Di sini ada konektor yang begini, what gini kita kurungin dulu. Jadi what ke belakang ini mestinya diduduki oleh posisi kata benda ya. Tapi kok ada is, what sama is, oke berarti ini noun clause ini yang diminta. Jadi noun clause itu adalah posisi kata benda tapi diduduki oleh sebuah klausa. Dan klausa itu tetap harus lengkap ya. Ada konektor, ada subject, ada verb. Dia adalah anak kalimat ya. Oke, jadi kita mencari, karena di sini sudah ada verbnya, is-nya sudah ada. Jadi kita cari yang hanya merupakan kata benda aja ya. Oke, jawabannya adalah yang D. The effect of light. Jadi jawabannya jadi gini. The researchers have begun studying what the effect of light is on human circadian system. Jadi what the effect of light is itu adalah non-clause. Itu adalah menjadi objek dari kata studying. Ya. Oke, baik. Now let's go to number 8. If calcium oxide remains exposed to air, blah blah blah, to calcium carbonate. Apakah jawabannya turning, or B, turns, or C, it turns, or D, the turn? Jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah C, it turns ya. Kalimat ini sudah punya, ini ada konektor if. Oke, kalau ada satu konektor berarti klausanya harus ada dua. Subject calcium oxide, verba remains. Nah, berarti di sini kita perlu subject verb lagi ya. Ini kalimat dengan if clause itu polanya if subject verb, subject verb. Jadi itulah kenapa jawabannya sih, karena ini itu adalah subject and tense itu adalah verb. Ya, jadi kalimatnya jadi if calcium oxide remains exposed to air, it turns to calcium carbonate. Let's go to number 9. Some early batteries used concentrated nitric acid, blah blah blah, gave off poisonous fumes. Jawabannya apa? What is the answer? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang C, they. Oke. Kita lihat dulu kalimat ini, apa sih subjeknya? Some early batteries adalah subjek pada kata batteries utamanya. Oh, sorry. Terlalu panjang ini ya. Pada kata batteries ya. Kemudian use itu adalah verb ya. Di sini ada koma. Kok di sini ada gave of, ada verb lagi? Oke, berarti di sini kan harus ada subject. Dan ini subject verb. Di sini harus ada konektor ya di sini ya. Di sini ada konektor ya. Konektor. Berarti jawabannya itu yang A ini gugur, yang D ini gugur ya. Karena ini konektor subject verb, tapi kok head sama give kan nggak bisa ya. Head sama verb dua nggak bisa. Tinggal yang B atau yang C. Nah, sekarang kita ke maknanya. Kalau maknanya kita yang C ya, maknanya. Jadi some batteries menggunakan nitric acid, tetapi mereka melepaskan poisonous fumes, gitu, melepaskan zat gas yang beracun. Kalau yang B itu diartikan maka gitu ya. So kurang tepat aja. Okay? So that's the answer for number 9. Now, let's go to number 10. The sound produced by an object, blah, 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 in a periodic way involves more than the simple sine wave. Apakah jawabannya it vibrates, or B, vibrating, or C is vibrating, or D, vibrates? Kita lihat kalimat ini udah punya apa sih? Oke, pasti subjeknya adalah the sound ya. Kebelandangan lagi, sorry. And then produced by blah blah blah, ini sudah bukan subjek lagi, ini adalah
Yang diproduksi oleh itu penjelas kalimat. Terus verbanya adalah ada di kata involves ya, verbnya ya. Oke, berarti kalimat ini sebenarnya cuma bilang the sound involves more than the simple sine wave. Nah, berarti di sini tuh apa? Di sini berarti ini cuman menjelaskan kata the sound. Ya, berarti kita tidak boleh membentuk verb ya. Oke, so jawabannya adalah yang B, vibrating. Jadi vibrating ini verb ing. Verb ing tetap dan dia itu fungsinya sebagai adjektif, bukan verb ing yang sebagai verb ya. Jadi kalau diartikan the sound yang diproduksi oleh sebuah objek yang bervibrate in a periodic way itu involves more than simple sine wave. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Prior to the discovery of anesthetics in 1846, surgery was done, blah, blah, blah. Blah, blah, blah was still conscious, sorry. Ini kata patient ya. Oke, jadi ini ada sebelum penemuan anestesi di tahun bla bla bla, terus subjek ya, surgery, terus was done, ini adalah verb. Terus di sini ada was, ada verb ya, berarti di sini harus ada subjek ya. Ini subjek verb berarti di sini harus ada konektor di sini ya, di sini harus tempatnya konektor ini nanti ya. Berarti kita pilih pilihan yang ada konektor dan ada subjeknya. Jawabannya adalah yang A. While ini adalah konektor, sementara the patient adalah subject ya. Jadi surgery was done while the patient was still conscious. Surgery dilakukan ketika pasien masih sadar. Okay, number 12. The drastic decline of the beaver helps to illustrate what blah 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 to the ecosystems of the North American continents. Apakah jawabannya happening, the happening, has happened, or about happening? Kita lihat dulu nih subjeknya adalah the drastic decline. Decline ini subjek utama ya. Terus of the beaver ini kurungin ini penjelas. Verbnya adalah kata helps. Membantu untuk mengilustrasikan bla bla. Ini ada kata what bla bla bla. Kita kurungin lagi. Kurungin ya. Jadi ini what ke belakang itu adalah objek dari kata illustrate. Nah, harusnya kan kata benda ya. Tapi di sini kok ada what. Nah, berarti ini mau membentuk klausa ya. So, ini adalah non clause lagi kayak nomor berapa tadi ya. So, di sini kita sebenarnya perlu subjek verb atau verb saja karena kadang-kadang dalam non clause itu what itu bisa berfungsi sebagai sekaligus subjek sekaligus konektor ya. Kita lihat pilihannya. Oke, pilihan yang benar adalah C, has happened. Karena kalau yang happening kan nggak bisa, the happening nggak bisa, apa happening nggak bisa ya. Kita perlu yang subjek verb atau verb aja. Jadi the district decline dari fiber itu membantu mengilustrasikan apa yang telah terjadi kepada the ecosystem of the North American continent. Cocok ya. Okay, now let's go to number 13. The use of shorthand died out in the Middle Ages because of blah 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 with witchcraft. Oke, apakah jawabannya A, the association was imagined, B, associate the imagination, C, imagine the association, or D, the imagined association. Kita lihat dulu kalimatnya sudah punya apa? Subjeknya adalah use of shorthand-nya adalah penjelas ya. Kemudian verbnya adalah died out in the Middle Ages. Terus ini ada konektor. Konektor because of. Oke, kita tahu konektor because of itu diikutinya oleh noun phrase atau gerund ya. Noun phrase gerund. Ini tidak seperti because ya. Kalau because itu kan beda. Itu diikuti oleh subject verb. Berarti kita di sini tidak boleh membentuk istilahnya tidak boleh ada klausa di sini. Tidak boleh ada kata kerja. Subjek kata kerja tidak boleh. Harus hanya kata benda or frasa benda or gerund.
So, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. The imagined association, because of the imagined association with witchcraft. Jadi kata imagine ini adalah verb 3, tapi dia tuh fungsinya sebagai adjektif, menjelaskan kata benda. Association ini kata bendanya. Oke, baik. Lanjut ke nomor 14. A yacht is steered with a rudder, blah blah blah, the flow of water that passes the hull. Apakah jawabannya A, which deflecting, or B, deflects, or C, it deflects, or D, which deflects? Which one is the answer? Kita lihat dulu, subjek kalimat ini adalah a yacht, kemudian verbannya adalah is steered. A yacht itu kapal, kapal disetir dengan sebuah rudder. Bla bla bla, the flow of the water, di sini ada kata benda ya, the flow of the water. Terus that passes the hull, ini adalah menjelaskan flow of the water. Oke, jawabannya adalah yang paling pas adalah yang D, which deflects. Kenapa? Karena di sini ini adalah kata benda yang jadi objek, berarti di sini tuh perlu verb dan di sini kita perlu konektor ya. Ini posisi konektor ya. Jadi rudder yang dengan sebuah rudder yang mendeflekskan aliran air yang melalui the hull. Number 15. For top speed and sudden acceleration, the accelerator pump feeds additional gasoline from the float chamber into blah 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 above the venturi tube. Apakah jawabannya A, the air flows, atau B, the air flow, atau C, the air is flowing, atau D, flows the air? Kita lihat dulu kalimatnya udah punya apa nih? For top speed and sudden acceleration ini kurungin aja, because ini adalah keterangan kalimat. Kemudian subjeknya ada kata accelerator, and then pump. Subjeknya tuh accelerator pump ya, pumpnya yang utama. Kemudian verbnya adalah feeds. Additional gasoline adalah objeknya. Terus from the float chamber ke. Dari float chamber ke bla bla bla. Berarti di sini kita perlu noun aja, kata benda ya. Or bisa juga noun phrase. Kita cari. Jawabannya adalah yang B, the airflow. The airflow. Flow itu sebagai noun ya. Jadi aliran udara. Aliran udara above the venturi tube. Ya. So kalimatnya jadi the accelerator pump feeds additional gasoline from the float chamber into the airflow above the venturi tube. Okay. And teman-teman semuanya, thank you very much for joining me here. Jangan lupa untuk like, subscribe, and ring the bell to this channel ya, untuk mengikuti video yang selanjutnya. For now, thank you very much for joining. Thank you for participating. Goodbye. Have a nice day.